variabel independennya berarti pendidikan dan variabel dependennya adalah nilai gitu ya. Dengan kita lihat di pendidikan ada 2 kategori, yaitu kategori sarjana dan non sarjana. Kemudian kita mengecek dari regresi logistik, sama di regresi logistik ada X dan Y juga. X-nya itu adalah motivasi, kemudian Y-nya adalah kelulusan. Dengan melihat pendidikan yang ada, jadi kalau regresi logistik itu untuk sekaligus mengecek deskriptif gitu ya, statistik deskriptif berdasarkan pendidikan, 1 lulus dan 0 tidak lulus gitu. Kemudian kita juga nanti akan mencoba melihat regresi kurva. Di sini ada X dan Y. Ya, ada variabel X dan variabel Y. Kita akan coba dulu sekarang untuk Spearman. Oke, saya stop share dan kita akan masuk ke SPSS. Nah, teman-teman sebelum ke SPSS, apakah semuanya sudah mendownload dari Excel yang saya kirimkan di WhatsApp? Boleh reaction kalau sudah. Oke. Berarti seperti biasa teman-teman dalam proses kita akan menghitung gitu ya, akan memasukkan data-data ke aplikasi, sama dari sini seperti minggu lalu, dari motivasi pertama teman-teman bisa copy dulu dari C5 X1 sampai responden ke 25 gitu ya di X2. 1 dan X2 dari responden 1 sampai responden 25, kemudian copy dan teman-teman buka SPSS. Buka SPSS. Nah, di sini kebetulan memang sudah saya masukkan teman-teman ke SPSS-nya, jadi tinggal copy dari yang tadi kemudian paste di sini. Kemudian setelah itu hal yang harus kita lakukan kalau di SPSS adalah cleaning data. Kita cleaning dulu. Di sini biasanya name-nya itu belum menjadi X1 dan X2 gitu ya. Kita ganti jadi X1 dan X2. Kemudian desimalnya seperti biasa kita ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian labelnya X1 kita tulis di sini labelnya untuk variabel X1-nya adalah motivasi dan variabel X2-nya adalah nilai. Dan untuk measurement-nya kita gunakan scale karena ini kita bentuknya bukan ordinal atau nominal, jadi dia bentuknya scale yang biasa. Kemudian kita kembali ke data view. Apakah sudah sampai di sini, teman-teman? Oke, saya coba random tanya untuk Cindy, apakah sudah seperti ini? Sudah di copy paste ke SPSS? Lagi loading Ibu di SPSS-nya. Oke, jadi masukkan dulu datanya, kemudian klik kita cleaning. Pastikan untuk selalu cleaning. Jangan pernah lupa untuk cleaning datanya. Masukkan ke label, kemudian measurement-nya di scale. Yang sudah boleh berikan emoticon, berikan tanda kalau sudah. Boleh kasih reaction teman-teman, apakah sudah? Oke, Jessica sudah. Atua juga sudah. Aksya sudah. Yang lainnya gimana? Irfan sudah. Gusti, Devina, Inaya, Gisel, Liana. Oke, Azhar, Syaula. Oke, hampir semuanya sudah ya. Kalau sudah, kita tadi kembali ke data view. Setelah itu kita akan analyze. Kita masih berkutat di analyze ya teman-teman. Memang karena kita
menganalisis, jadi pasti kita akan gunakan analyze, kemudian kita masuk ke correlate, dan kita bivariate, karena ini datanya adalah bivariate. Kemudian di bivariate, masukkan semua variables, baik motivasi X1 dan X2, kemudian biasanya correlation minggu lalu kita gunakan Pearson, sekarang kita gunakan Spearman. Itu ya, semuanya masih sama, to tail, flag signifikan, kemudian kita klik OK. Oke. Oke, apakah sudah terlihat hasilnya seperti ini, teman-teman? Tolong berikan reaction yang sudah sampai terlihat tabelnya. Gisela, oke. Naila Putri, apakah sudah terlihat tabel ini di SPSS-nya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Oke, ada yang mau bantu untuk menjawab? Bantu untuk membaca? Oke, bantunya silakan, Inaya. Boleh on mic? Ibu, maaf sebelumnya saya mau tanya dulu. Ya itu Boleh. pakai data yang Spearman atau kurva ya, Bu? Pakai Spearman. Tapi tadi saya lihat yang punya Ibu kayak dari data kurva deh, Bu. Soalnya atasnya bukan 15-14. Apa saya yang salah? Coba sebentar ya. Iya, Bu. Kita lihat dari korelasi Spearman. Ya, kayaknya saya masukinnya salah ya. Sepertinya iya deh, Bu. Soalnya Iya ya, yang di oke. kurva Excel itu beda. Oke, kita coba ubah ya. Kejauhan. Oke, kita ganti. Kita coba cleaning lagi. Oke, kita coba cleaning. Oke, kita balik ke data, terus kita coba analyze, kemudian correlate, bivariate. Oke, kita klik oke. Oke, sudah ketemu, terlihat hasilnya guys. Seperti ini, apakah sama? Oke, berarti sekarang udah benar nih ya, yang bawah nih ya. Kita lihat correlation-nya di significant to tail, dia 0,00 dan ke motivasi dan nilai. Jadi kalau melihat dari sisi Spearman ini, ada yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu baca? Kalau untuk signifikan 0,05 itu dianggap sebagai signifikan. Ya, kalau kita lihat di sini dari Spearman 0,00 dan di signifikan dari motivasi ke nilai adalah 0,00, berarti kita bisa lihat untuk non parametric correlation-nya di Spearman adalah berkorelasi, korelasi yang kuat karena 0,00 di bawah 0,05. Oke, ada yang mau berkomentar? Terus sudah oke sampai sejauh ini, kita bisa lanjut ke chi-square. Boleh kasih jempol, guys. Oke, berarti Inaya ini sudah sesuai dengan tabel yang teman-teman di SPSS teman-teman. Boleh on cam Inaya atau Naila? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sama-sama. Oke. Berarti kita stop share. Sekarang kita lanjut ke chi-square, teman-teman.
Oke, kita coba masuk ke Chi-square. Saya akan buka, teman-teman buka lagi ke Excel. Oke, yang Spearman-nya saya tutup dulu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke Chi-square seperti biasa tadi. Chi-square-nya kita copy paste ya, copy terus kemudian kita masuk ke Chi-square ke SPSS. Kita akan copy paste di sini. Ini udah sama ya tadi guys. Coba saya sama berarti ya. Kemudian kita seperti biasa cleaning lagi. Name-nya adalah X1 dan X2 dengan desimalnya kita klik 0 supaya nggak ada koma 0 di belakang, ada apa 00 di belakang koma. Kemudian labelnya untuk X1 adalah motivasi dan untuk X2 adalah nilai. Nah, di sini agak berbeda. Kenapa? Karena di X1 baik motivasi dan nilai mereka itu bentuknya berupa ada tingkatan gitu ya. Di sini kita masukkan nominal untuk measurement-nya dan kemudian untuk values-nya teman-teman masukkan value 1 untuk tinggi dan value 2 untuk rendah. Gitu ya. Caranya ini coba saya remove value 1 untuk tinggi, teman-teman bisa add, kemudian value 2 untuk rendah. Ya, kemudian add, kemudian klik OK. Kemudian untuk nilai, label nilai, values-nya untuk angka 1 adalah bagus, sama seperti tadi tulis value 1 labelnya bagus, dan untuk angka 2 value-nya 2 dan labelnya tulis kurang. Kemudian klik OK. Apakah untuk sampai di cleaning sudah semuanya sampai di cleaning? Angger? Sudah, Bu. Sudah, oke. Azhar juga oke. Ardiani? Untuk sampai cleaning sudah oke? Oke, Ibu. Oke, kita ke data view ya. Kita akan coba sekarang untuk mengecek Chi-square. Dari analyze kita ke deskriptif kali ini, deskriptif statistik, kemudian kita masuk ke, kita klik cross tab. Dari cross tabs ini pada sisi row kita masukkan motivasi dan pada sisi kolom kita masukkan nilai X. Kemudian kita klik statistik. Di bagian statistik ini teman-teman klik Chi-square, kemudian continue dan klik OK. Oke. Kita lihat teman-teman di sini ada motivasi cross tabulation. Motivasinya terlihat di sini bahwa yang tinggi dengan nilai bagus ada 15 dan yang kurang adalah 1. Kemudian dengan motivasi yang rendah dengan nilai bagus di sini ada 2 anak. Kemudian yang kurang dengan motivasi yang rendah, nilai kurang motivasi rendah adalah 7. Kalau kita total semuanya ada 25 responden. Ya, teman-teman. Terus kita bisa lihat di sini ada signifikan, exact signifikan, dia 0,01, keduanya 0,001, artinya kalau di bawah 0,050 berarti mereka punya signifikan, punya korelasi yang signifikan. Oke. Untuk Chi-square saya rasa cukup. Kita masuk ke regresi dummy sekarang. Oke.
Sekarang kita masuk ke regresi dummy. Di sini regresi dummy tadi di pendidikannya dia bertingkat, ada 1 untuk sarjana dan 2 yang non sarjana. Ya, kita coba buka regresi dummy. Saya akan share yang regresi dummy. Oke. Di regresi dummy ini tadi teman-teman seperti biasa copy paste dari X pendidikan, kemudian sampai ke Y nilai, kita copy dan kita paste lagi. Saya coba copy paste lagi. Berarti sama, kemudian kita cleaning teman-teman seperti biasa di variable view kita cleaning dulu. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah pendidikan dan variabel Y adalah nilai. Oke. Kemudian untuk pendidikan karena dia ada bertingkat kita masukkan nominal, dan untuk nilai dia adalah scale. Untuk values-nya masukkan value 1 untuk sarjana dan value 2 untuk non sarjana. Klik OK, kita masuk ke data view. Di data view kita bisa coba seperti biasa karena kita memang masih di bagian analyze, kemudian kita masukkan regression dan kali ini adalah linear. Di sini X-nya masukkan dependent pendidikan, kemudian untuk independent masukkan pendidikan, kemudian untuk dependent masukkan nilai yaitu Y. Ya. Setelah itu teman-teman kita tinggal klik OK. Oke, apakah semuanya sudah sampai di sini, teman-teman? Briliana sudah sampai ke tabel? Bu, saya ketinggalan, Bu. Siapa tuh yang ketinggalan? Boleh diulang, Bu? Boleh, kita ulang ya. Dari pelan-pelan, Bu, di sini, Bu. Oke, siap Irfan. Oke, pertama sudah dimasukkan dari Excel ke SPSS. Di sini ada 20 responden, sudah. Benar ya, ada 20 responden. Kemudian kita ke variable view, kita cleaning datanya. Pertama, untuk yang di nomor 1, tabel 1 itu adalah X, variabel X, dan tabel 2 adalah variabel Y. Kemudian untuk variabel X, ya, kenapa Raihan? Enggak, Bu. Enggak. Saya kira itu on mic. Di variabel X, teman-teman measurement-nya masukkan nominal. Kenapa nominal? Karena di sini akan ada tingkatan yang kita masukkan di bagian values. Ya, ada 1 untuk sarjana dan 2 untuk non sarjana. Jangan lupa desimalnya diklik di angka 0. Kemudian labelnya adalah X untuk pendidikan, kemudian Y untuk nilai. Jadi setelah ganti X dan Y di bagian name, X-nya di sini adalah labelnya pendidikan dan Y adalah labelnya nilai. Ya. Kemudian measurement-nya untuk X adalah nominal dan untuk Y adalah scale. Pada variabel X, values-nya akan kita ganti dengan values 1 labelnya adalah sarjana dan values 2 adalah labelnya non sarjana. Klik OK. Apakah sampai sini sudah
Sudah oke, Irfan? Sudah Bu, aman Bu. Aman, oke. Kita bisa lanjut ke data view ya. Di data view kita akan lihat di analyze, kemudian kita masukkan regression, dan kemudian linear, karena data ini adalah data linear. Kemudian masukkan untuk dependent adalah Y, variabel Y, dan untuk independent adalah variabel X, yaitu pendidikan. Setelah itu kita klik OK. Nanti teman-teman akan lihat tabelnya seperti ini. Di tabel ini kalau teman-teman lihat ada signifikannya di 0,00, berarti nilai signifikansinya di atas 0,05, berarti punya signifikan yang kuat, gitu ya. Kemudian di DF ini angka 1 regressionnya, kemudian ada residual 18 dan totalnya adalah 19. Di sini kita lihat ada R square, ada R dan R square. Bisa kita lihat bahwa predictors pendidikan itu berpengaruh terhadap tadi pendidikan, mempengaruhi terhadap nilai itu sebesar 0,899 atau 89,9%. Berpengaruh R square-nya terhadap nilai. Jadi pendidikan semakin baik pendidikan, gitu ya, pendidikan yang baik itu akan berpengaruh terhadap nilai itu sebanyak 89,9%. Nilai ini mungkin bisa di kantor gitu ya teman-teman. Jadi penilaian KPI misalnya yang dilakukan oleh kantor, oleh perusahaan untuk melihat kinerja dari karyawan gitu, berdasarkan pendidikannya. Tadi nomor satu adalah sarjana dan nomor 2 adalah non sarjana. Di sini ternyata punya pengaruh 89,9% based on R square. Oke. Oke, saya stop share dulu teman-teman. Di sini karena kita tinggal 6 menit lagi, mungkin kita akan stop dulu teman-teman. Nanti setelah itu saya lupa berarti ini saya punya 2 Zoom. Zoom yang satu itu yang premium, Zoom yang kedua itu adalah yang non premium. Berarti ini Zoom saya yang satu lagi yang saya salah tadi bukanya. Jadi saya akan stop dulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk lagi. Saya akan bikin untuk untuk yang kedua, untuk kita coba regresi logistik dan regresi kurva. Oke ya, saya end dulu ya teman-teman. Nanti kembali lagi di link yang saya kirimkan. Saya coba share. Sekarang adalah untuk logistik kita akan lihat dari kurva, kita akan lihat dari regresi binary logistik. Ini pendidikan 1 lulus dan 0 tidak lulus. Kita coba cek. Kita akan masukkan di SPSS. Ya, di SPSS ini. Kita akan copy. Kemudian kita masukkan di SPSS.
Oke, teman-teman sudah terlihat? Sudah, Bu. Boleh kasih jempol? Oke. Ini itu tadi copy paste di SPSS-nya. Di sini ada 20 responden. Kemudian kita coba variable view, buka variable view. Di variable view-nya di sini ada X dan Y. Ya, kemudian labelnya motivasi untuk variabel X dan kelulusan untuk variabel Y. Di sini measure-nya kita bisa bikin scale. Sini bisa kita bikin measure-nya nominal. Karena values akan kita ubah. Value 0 adalah tidak lulus dan value 1 adalah lulus. Jadi 0 tidak lulus dan 1 adalah lulus. Kita klik OK. Di sini saat teman-teman klik 0 dan tulis tidak lulus, klik add di sini. Ya, saya remove dulu. Jadi 0 itu labelnya adalah tidak lulus. Di sini teman-teman klik add ya. Terus kemudian klik 1 untuk label lulus. Klik add. Teman-teman klik OK. Di sini desimal jangan lupa 0. Labelnya X motivasi dan Y adalah kelulusan. Ya. Setelah itu kita masuk ke data view. Di sini teman-teman apakah sejauh ini sudah oke? Karena kita saat ke analyze gitu ya, kita akan coba regresi logistik ini akan sedikit ada banyak yang harus kita klik gitu teman-teman. Jauh ini semua sudah oke sampai di sini. Variable view-nya sudah di cleaning. Oke. Tadi sudah oke. Bri oke. Azara, Inaya oke, Enrico oke. Bika sudah. Ya, Fardin gimana? Apakah sudah oke? Sebentar Bu, belum Bu. Belum, oke. Coba di variable view-nya. Tadi pertama, teman-teman dari Excel-nya, kopinya itu adalah di bagian logistik. Ya, yang keempat logistik, jadi dari motivasi sampai di kelulusan. Ini di copy, kemudian masuk ke SPSS. Di SPSS tinggal paste di sini, kemudian klik variable view untuk cleaning datanya. Di sini namanya yang pertama variabel X, kemudian yang kedua adalah Y. Labelnya motivasi untuk variabel X dan kelulusan untuk variabel Y. Desimalnya 0. Skalanya, measurement-nya X untuk scale untuk X dan nominal karena di sini akan ada tingkatan. Klik nominal. Kemudian di bagian values masukkan 0 untuk tidak lulus. Kemudian klik add, lalu 1 untuk lulus, klik add, lalu OK. Lalu kita ke data view lagi. Pardon udah sekarang? Sebentar Bu, lagi ngerjain. Oke. Nasiwa Aulia, Nasiwa sudah sampai di sini. Variable view-nya sudah di cleaning datanya. Lagi loading, Bu, bentar. Oke. Nashwa sudah aman? Sudah di cleaning datanya, Nashwa? Udah, Sudah? Ibu. Sudah. Oke, sip. Riesti Aulia.
Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sip. Kemudian Rio. Rio sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita ke data view ya. Sekarang kita coba klik data view. Lalu teman-teman analyze. Kita pakai regression karena ini adalah regression logistik. Kita regresi, kemudian kita binary logistik. Di sini untuk motivasi itu ada di dependent adalah Y, motivasi ada di covariance. Kemudian kita cek di save. Di save ini centang probabilities, kemudian unstandardized, dan studentized. Probabilities, unstandardized, dan studentized gitu ya. Studentized. Klik continue, kemudian pilih options. Di options itu klik Hosmer let me show goodness of fit. Ini untuk melihat goodness of fit-nya, kemudian iteration history. Semuanya sama seperti ini. Terus klik continue. Lalu teman-teman klik OK. Di sini kalau save dan save-nya sudah seperti ini, options-nya juga sudah, Hosmer dan iteration, continue, lalu klik OK. Oke. Di sini akan terlihat logistic regression. Kita akan lihat regresinya atau hubungannya gitu ya. Di sini diberitahukan bahwa tidak lulus itu value-nya 0 dan lulus itu adalah 1. Sorry bentar, ini tabelnya belum kelihatan. Oke. Ya, silakan Raihan. Yang mau ke toilet silakan. Kemudian kita lihat di sini. Di sini selected cases-nya ada 20, artinya ada 20 responden, 100%. Kemudian kita lihat sebentar, Nagel Hertz-nya. Mana ya? Oke, di sini ada percentage. Teman-teman bisa lihat dari kelulusan dan tidak lulus. Percentage koreknya tidak lulus 10 dan lulus 1. Percentage korek 90%. Kelulusan lulus dan lulus itu ada 8. Itu 88,9%. Jadi overall percentage-nya adalah 90% correction, percentage correction. Oke, di sini ada, bentar saya cari Nagel Hertz kok nggak ada. Revisi. Semuanya keluar tuh. Revisi berarti ntar itu lagi di print lagi. Nanti ada print baru lagi, cuma nanti. Kalau kita lihat di sini Hosmer and Lemeshow tesnya, signifikannya atau signifikannya 0,569, berarti ini tidak mempengaruhi secara signifikan karena signifikansi adalah 0,05. Ya. Oke, variable in question. Oke. Oh ini nih, Nagelkerk Square. Ya, model summary Nagelkerk Square ini untuk melihat berapa persen motivasi mempengaruhi kelulusan. Di sini motivasi
berdasarkan, tapi yang karena kita lihat signifikannya memang tidak terlalu signifikan, karena 0,5, harusnya 0,05 ya, ini udah jauh di atas, berarti tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu kita lihat signifikansinya di Nagel Quark Square ini adalah pengaruh motivasi terhadap kelulusan itu 0,701 atau 70,1% berdasarkan model summary ini. Ya, jadi pengaruh motivasi berdasarkan Hosmer and Lamb Show ini yang kita coba masukkan di Nagel Quark Square ini hanya 70,1% pengaruh motivasi terhadap kelulusan. Saya stop share untuk yang tadi regresi logistik, kita akan coba lihat regresi kurva. Sekarang regresi kurvanya itu kita coba ambil dari tabel terakhir yang ada di Excel. Oke, di sini tabel terakhir yang ada di Excel adalah kurva antara data X dan Y. Di sini kita ambil ada 25 responden, kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS. Oke. Kita masukkan yang tadi di sini, kita paste X dan Y-nya, ada 25 responden. Kita cleaning dengan variable view. Name-nya untuk yang pertama, tabel pertama adalah X dan yang kedua adalah Y, desimalnya 0. Labelnya untuk X adalah motivasi dan Y adalah prestasi. Di sini kita bikin, sebenarnya mau nominal atau kita bikin scale juga nggak masalah. Karena di sini tidak ada values, kita masukkan scale aja. Kemudian kita buka lagi data view. Sekarang kita coba analyze dan regression. Di regression ini kita masukkan curve estimation karena kita mau cek kurvanya. Di curve estimation ini dependennya adalah variabel Y dan motivasinya adalah variabel X. Di sini linearnya hapus, jangan dicentang. Tapi kita akan masukkan ke kubik karena kita mau lihat kurvanya, untuk kurva kubikalnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan coba lihat kurva fit-nya. Di kurva fit, di sini kita bisa lihat di bagian kurva fit, motivasi, semakin naik motivasi, maka di sini prestasi pun akan semakin naik. Ya. Di sini adalah ada dot. Dot ini adalah observe, artinya data-data yang diobservasi. Kemudian garis ini adalah garis kubik gitu ya. Kita coba ya. Aksya, silakan. Mohon maaf Bu, izin tadi ketinggalan Bu, masih di data view Bu. Masih di data view? Iya Oke. Bu, maaf Bu. Gak apa-apa. Coba teman-teman kita balik sedikit ya. Data view sudah seperti ini. Aksya? Sudah Bu, sudah. Variable view-nya juga sudah di ya, cleaning datanya? Belum ya? Sebentar Bu, saya lihat dulu Bu. Oke. Di sini ganti X dan Y-nya dulu. Kemudian desimalnya ganti jadi 0. Label untuk variabel X-nya adalah motivasi, label untuk variabel Y-nya adalah prestasi. Kemudian karena di sini tidak ada values, masukkan saja measurement-nya scale. Atau kita coba misalnya nominal gitu ya. Kita pakai nominal sekalipun, nanti saat kita coba di analyze, kemudian kita masukkan regression, kita coba curve estimation, dependennya adalah variabel Y, dan variabel independennya adalah X, linearnya ganti dengan kubik, ya. Jadi linearnya biasanya dia akan ngekliknya linear. Ini kita coba lihat linearnya, kita ganti dengan kubik.
Akasya udah sampai sini? Sudah, Bu. Oke. Kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Saya masukkan ke table dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari berdasarkan based on kurva gitu ya. Dari observe yang diobservasikan, dia kalau dilihat ini seharusnya kurvanya itu dia mengikuti naik gitu ya. Tapi kubiknya itu mengarah ke arah naik gitu ya. Tapi ternyata di sini ada beberapa data-data yang normal gitu, yang tidak biasa gitu ya. Seperti ini, 11 di sini motivasi ada di 11 dan di sini angka 10 untuk prestasi. Ternyata motivasi 13 tidak membuat prestasi jadi tinggi gitu ya di sini. Di sini R square-nya kalau kita lihat berarti dari berdasarkan kubik independent variable motivasi pengaruh terhadap prestasi hanya 0,201 atau 20,1%. Gitu ya. Di sini dapat kita lihat juga positive values-nya 25 itu adalah respondennya dengan R square-nya di sini sig-nya kita bisa lihat 0,085 atau lebih tinggi dari 0,05 berarti tingkat signifikansinya itu rendah, tidak berpengaruh signifikan, dan kemudian pengaruhnya tidak signifikan dan R square-nya kita lihat 0,201 atau 20%. Jadi motivasi berpengaruh kepada prestasi berdasarkan based on data ini, berdasarkan 25 responden ini adalah 20,1%. Gitu. Oke. Saya stop ya teman-teman. Kurang lebih untuk SPSS akan seperti ini. Nanti teman-teman di UAS nanti mungkin jika ada pertanyaan tentang SPSS, menggunakan SPSS yang teman-teman perlu pelajari, pahami dari yang kemarin kita coba gitu ya, adalah ada uji T, kemudian ada uji independent test, ada korelasi Spearman yang tadi kita pelajari, kemudian ada chi-square, ada regresi dummy, dan ada regresi binary logistik. Juga regresi kurva. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kita tuh ada, saya mau ngasih tentang uji T, uji independent test, dan ANOVA gitu ya. Tapi ini nanti kita bisa pelajari di minggu depan. Jadi minggu depan saya masih ada, saya pengen kasih lihat SPSS sebelum kita akan masuk ke Smart PLS. Jadi minggu depan kita akan pelajari uji T, uji independent test, dan ANOVA. Kemudian kita akan masuk coba melihat apa sih Smart PLS gitu ya. Saya masih kasih teman-teman kesempatan untuk mendownload dulu Smart PLS. Jadi minggu depan kita belum running Smart PLS, kita hanya akan materi teori Smart PLS dan mengakhiri SPSS. Jadi SPSS saya masih mau kasih tahu teman-teman tentang uji T, independen, dan ANOVA. Gitu ya. Ini yang kemungkinan di ujian akan keluar soalnya di UAS nanti. Gitu. Jadi minggu depan teman-teman tolong perhatikan dengan baik ini, dan kemudian kita akan pelajari teori materi untuk Smart PLS. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk mendownload Smart PLS. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita mengakhiri kelas malam ini? Seperti janji saya, nanti di akhir saya di TM 14 kita UAS TM 16 kan ya? Guys. Jadi di TM 14 nanti saya akan berikan rekaman, teman-teman bisa pelajari, dan di TM 15 mungkin kita akan sedikit mengulang, kita akan kuis yang pernah masuk kelas saya pasti tahu deh, saya akan kasih kuis yang enggak
nggak ribet-ribet, kita kuis yang fun quiz gitu ya, tapi kita akan coba mengulang apa yang kita pelajari mengenai SPSS dan Smart PLS gitu. Oke, jadi teman-teman untuk di 2 minggu ke depan Smart PLS-nya tolong di-download. Siapa yang sudah download? Boleh kasih reaction. Yang sudah download reaction-nya ini. Yang sudah? Oke, beda ini. Kalau yang kasih yang belum download SPSS ini X, kemudian yang sudah berikan centang. Saya mau lihat berapa banyak yang sudah dan berapa banyak yang belum. Nashwa belum. Liana sudah, Devina sudah, Riesti belum. Raihan belum. Banyak yang belum ya? Oke. Oke, banyak yang belum ya. Berarti teman-teman punya kesempatan 2 minggu lagi. Kalau bisa sih minggu depan sudah, karena minggu depan itu karena kita bentuknya materi dan masih teori, nanti teman-teman akan bisa sambil lihat gitu ya, yang ada di dalam aplikasi Smart PLS-nya dengan apa yang teori yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Gitu. Oke, sebelum kita menutup on cam semua, karena saya akan foto, akan screenshot. Semuanya boleh silangnya diturunkan, dihilangkan, reaction-nya boleh dihilangkan semua. Oke, nah kemarin itu ada yang izin sakit. Boleh angkat tangan siapa yang izin sakit? Kalau ada yang izin sakit tapi hari ini datang, akan saya hitung sebagai masuk. Boleh angkat tangan. Kemarin siapa ya? Ya, Jessica berarti oke. Hari akan saya ubah jadi masuk. Satu lagi, saya lupa siapa. Iya, Bu. Siapa? A2, Bu. Ajwa ya? Oke, berarti ya kalau hari ini masuk, saya anggap masuk ya. Berarti teman-teman on cam dulu biar saya bisa foto dan bisa saya masukkan ke jurnal kuliahan. Oke. Teman-teman itu kelas D ya? Kelas D kan ya? Iya, Bu. Oke, semuanya on cam. Walaupun malam-malam tetap wajahnya terlihat happy ya guys, karena ini masuk ke jurnal perkuliahan. Oke, 1, 2, 3. Tetap semangat, karena saya juga baru pulang tadi dari kampus masih dengan menggunakan setelan kampus. Tetap semangat. Oke. Semuanya tadi pulang jam berapa guys? Kelas terakhir? Ada yang kelasnya sampai jam 5? Ada yang kelasnya sampai jam 5 guys? Nggak ada? Devina kelasnya sampai jam berapa tadi? Saya sampai jam 3:30, Bu. Oh, 3:30. Oke, oke. Oke, karena memang sudah malam, sudah jam 8. Teman-teman terima kasih untuk malam ini. Harapan saya SPSS ini teman-teman bisa pelajari dan nanti UAS